sabar dalam ketaatan, masuk surga tanpa hisab. Saudaraku, setiap muslim pasti berharap menjadi penghuni surga. Apalagi ketika akan masuk surga tanpa proses hisab perhitungan terlebih dulu. Sesungguhnya ada beberapa golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa sabar. Saudaraku, sedari kecil hingga dewasa, kita selalu diedukasi untuk senantiasa bersabar. Bersabar dari hal yang dinilai paling kecil dan remeh sampai bersabar untuk hal yang paling besar dan sangat penting. Sabar merupakan sebuah kata yang mudah dan ringan diucapkan namun sukar dan berat untuk dilakukan. Manusia terlahir dianugerahkan sifat sabar yang sama kadarnya dengan manusia lain. Karena kesabaran merupakan salah satu sifat garis bawah ilahiyah garis bawah dan garis bawah fitrah garis bawah jiwa. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya wawasan, pengalaman serta lingkungan yang dominan mewarnai kehidupannya, tampaklah siapa manusia yang memiliki kesabaran lebih besar dari nafsunya atau sebaliknya. Sabar bukanlah warisan biologis dari orang tua kepada anaknya. Sabar bukanlah suatu prestasi akademis yang dapat kita raih di bangku sekolah. Sabar bukanlah sesuatu yang dapat kita beli dengan harta. Sabar bukanlah suatu tempat yang dapat kita masuki dan menikmatinya. Bahkan sabar bukanlah anugerah semata dari Allah Azza wa Jalla, tanpa melalui proses meraih kesabaran itu sendiri. Saudaraku, kesabaran dapat dihasilkan dari perjalanan hidup yang diwarnai dan ditempa dengan segala keterbatasan, kesukaran dan perjuangan. Oleh karena hidup adalah ujian, maka kesabaran diperlukan untuk menyelesaikan setiap masalah yang Allah Azza wa Jalla ujikan itu. Kesabaran merupakan salah satu sikap yang semua orang dapat menilainya. Anak-anak tentu akan melihat sikap orang tua dalam mendidik dan membesarkannya. Dalam interaksi tersebut, seorang anak akan menilai dan menirukan orang tuanya. Maka, rumah tangga adalah pelajaran pertama dari sikap hidup yang didapat oleh anak-anak. Banyak orang yang tidak bersabar dalam menghadapi masalah kecil. Maka masalah kecil tersebut menjadi masalah besar dan berlarut-larut. Namun juga banyak orang yang dapat bersabar dalam menghadapi masalah besar. Maka perlahan masalah yang besar itu menjadi kecil dan terselesaikan. Allah Azza wa Jalla menyebut orang-orang sabar dengan berbagai sapaan. Dalam Al-Quran kata sabar disebut lebih dari 70 kali. Itu belum termasuk penyebutan tentang derajat, pahala dan keutamaan-keutamaan dari kesabaran. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl 96. Saudaraku, di antara akhlak terpuji seorang muslim ialah selalu sabar dan tabah karena Allah Azza wa Jalla. Orang-orang sabar karena Allah Azza wa Jalla akan menempati tempat yang paling tinggi lagi mulia, yakni sebuah istana di surga. Di dalamnya mereka akan bertemu dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan, yang baik, yaitu surga. ADN yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan, garis bawah salamun alaikum bima sabartum.
Garis bawah maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Petik 2. Quran Surat Ar-Ra'd 21-24. Dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah 45. Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat suatu cobaan, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat. Para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal garis bawah takarub garis bawah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan garis bawah istighfar garis bawah, memohon ampun, dari segala macam dosa dan hilaf. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu, sabar karena Allah Azza wa Jalla dalam mengerjakan hal-hal yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, sekalipun berat terasa oleh jiwa dan raga. Dan sabar karena Allah Azza wa Jalla dalam meninggalkan hal-hal yang dibenci olehnya, sekalipun bertentangan dengan kehendak hawa nafsu sendiri. Barang siapa yang demikian keadaannya, maka dia termasuk orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang beroleh keselamatan, insya Allah. Dikisahkan dari Ali ibnu Husain Zainul Abidin, apabila Allah Azza wa Jalla menghimpun semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, maka terdengarlah suara seruan, di manakah orang-orang sabar? Hendaklah mereka masuk ke surga sebelum tanpa hisab. Maka bangkitlah segolongan manusia. Lalu mereka bersua dengan para malaikat yang bertanya kepada mereka, hendak kemanakah kalian, hai anak Adam? Mereka menjawab, ke surga. Para malaikat bertanya, sebelum ada hisab. Mereka menjawab, ya. Para malaikat bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang sabar. Para malaikat bertanya, apakah sabar kalian? Mereka menjawab, kami sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah, hingga Allah mewafatkan kami. Para malaikat berkata, kalian memang seperti apa yang kalian katakan. Sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga. Maka sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal adalah kalian. Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Saudaraku, Al-Auza'i mengatakan bahwa pahala mereka tidak ditukar ataupun ditimbang melainkan diberikan secara borongan tanpa perhitungan. Ibnu Juraij mengatakan bahwa pahala mereka tidak diperhitungkan melainkan ditambah terus-menerus. As-Sadi menyatakan sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, yakni kelak di surga. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa sabar dalam ketaatan untuk meraih ridhanya masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.